Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang aplikasi yang kami buat dengan judul Perancangan Sistem Manajemen Karyawan dengan Absensi, Gaji Otomatis, dan Cuti. Perkenalkan, nama saya Khairil Yusuf. Nama saya Sultan Sagading Prasetyo. Saya Arya Ramandano Roy Karau Rais. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang dari project yang kita bikin itu kita melakukan project di Luminous Creation yang dimana perusahaan ini tuh bergerak di bidang produksi dan penjualan gift custom seperti tumbler. Dan dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan ini masih mengalami kendala dalam pengelolaan karyawannya. Masalah seperti pencatatan absensi, pengajuan cuti, dan penggajian yang masih dilakukan secara manual, yang seringkali menimbulkan kesalahan dan memperlambat proses kerja. Maka dari itu, melalui proyek ini, kita mengembangkan sebuah sistem manajemen karyawan untuk membantu mempercepat proses administrasi dan membuat pengelolaan karyawan menjadi lebih rapi dan efisien. Dan yang kedua, untuk identifikasi masalahnya, yang pertama yaitu ada pada proses absensi yang masih manual dan sangat berisiko mengalami kesalahan pencatatan. Lalu untuk pengajuan cuti yang tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan penjadwalan kerja, serta sistem penggajiannya yang belum terintegrasi dengan data absensi yang bisa menyebabkan perhitungan gaji yang tidak akurat. Tujuan dari pembuatan sistem ini adalah untuk membantu perusahaan dalam mengelola data karyawan secara otomatis, mulai dari pencatatan kehadiran, pengajuan cuti, hingga perhitungan gaji yang lebih tepat karena sudah terhubung dengan data absensi. Manfaat sistem ini yaitu perusahaan bisa mengelola kehadiran, cuti, dan gaji secara lebih mudah dan cepat. Proses administrasi menjadi lebih rapi, minim minim kesalahan, dan data karyawan bisa diakses dengan transparan, sehingga mendukung operasional perusahaan berjalan lebih efisien. Eh, Pada aplikasi ini kami berencana untuk menggunakan model pengembangan sistem yaitu Extreme Programming. Extreme Programming merupakan metodologi yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang ditujukan dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak terhadap perubahan serta kebutuhan pelanggan. Pada Extreme Programming ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan, lalu yang kedua ada desain atau perancangan, yang ketiga ada coding, pengkodean, dan yang terakhir ada testing. Selanjutnya itu ada analisa sistem berjalan. Yang pertama, karyawan datang ke kantor, mengisi kertas absensi, mengambil kertas absensi, menginput data absensi ke Excel, lalu menyimpan file Excel, menghitung jumlah kehadiran izin dan cuti, lalu membuat laporan gaji sederhana, yang terakhir yaitu menyimpan laporan. Dan yang sistem usulannya adalah pertama, absensi dengan GPS dan foto selfie, kedua, sistem penggajian otomatis, tiga, dashboard untuk admin dan karyawan, keempat, monitoring kehadiran secara real time. Ini merupakan bentuk use case diagram yang telah kelompok kami buat. Pertama, use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar aktor dengan sistem. Use case diagram dapat mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Di sini ada beberapa aktor yaitu ada owner, admin, HRD, dan karyawan. Yang pertama ada owner. Owner bisa melakukan eh, login. Kedua, mengelola data laporan absensi, di mana melihat data absensi.
menerima laporan absensi. Yang kedua, mengelola data laporan gaji, melihat data gaji, menerima laporan gaji. Yang ketiga, mengelola data laporan izin, menerima laporan, melihat data izin, menerima data laporan izin. Tiga, mengelola data laporan lembur, melihat data lembur, menerima data laporan lembur. Yang ketiga, melihat data jabatan. Yang keempat, melihat data departemen. Kelima, melihat data karyawan dan logout. Lalu ada karyawan. Karyawan bisa mengakses login, mengakses menu absensi, menyalakan kamera dan GPS, melihat riwayat absensi. Yang kedua, mengakses menu pengajuan izin, yaitu pengajuan izin sakit, cuti, izin absensi, dan lembur. Tiga, ada admin. Admin di sini bisa melakukan semua aktivitas yang login, lalu mengakses menu absensi, mengakses menu pengajuan izin, mengelola data absensi, menambahkan data absensi, melihat data absensi, mengedit data absensi, menghapus data absensi. Lalu mengelola data pengajuan izin, melihat data pengajuan, mengedit data pengajuan, memberi persetujuan pengajuan, menambahkan data pengajuan, meningkatkan, mengelola data penggajian. Melihat data penggajian, mengedit data gaji, menghapus gaji, setting data penggajian. Lalu ada mengelola data master, melihat data master, mengedit data master, menambahkan data master, menghapus data master. Lalu ada kelola pengaturan, yaitu set lokasi kantor, set jam masuk dan pulang, kelola data user. Lalu ada mengelola data rekapitulasi, melihat data rekapitulasi, mengedit data rekapitulasi, menghapus data rekapitulasi, generate data rekapitulasi. Terakhir ada mengelola data karyawan, melihat data karyawan, mengedit data karyawan, menghapus data karyawan, menambahkan data karyawan, lalu logout. Selanjutnya ada HRD. HRD bisa mengakses menu absensi, menyalakan kamera di GPS juga, melihat riwayat absensi. Lalu yang kedua, HRD bisa mengakses menu pengajuan izin, sakit, cuti, izin absen, lembur. Yang ketiga, HRD dapat mengelola data absensi, menambahkan, melihat, mengedit, menghapus data absensi. Lalu mengelola data pengajuan izin, melihat, mengedit, memberikan persetujuan pengajuan, menambahkan data pengajuan. Dan yang keempat, mengelola data rekapitulasi, melihat data rekapitulasi, mengedit, menghapus, menggenerate data rekapitulasi. Dan yang terakhir, mengelola data karyawan, melihat data karyawan, mengedit data karyawan, menghapus data karyawan, dan menambahkan data karyawan, lalu logout. Selanjutnya ada activity diagram absensi. Karyawan bisa pilih menu absensi. Setelah itu, sistem bakal menampilkan halaman absensi yang ada fitur GPS dan foto selfie. Karyawan tinggal absen dengan melakukan foto selfie dan mengatur lokasinya. Nanti sistem mengecek dulu datanya, kalau valid akan muncul notifikasi kalau absensi berhasil dan datanya langsung disimpan. Setelah absen, karyawan bisa lihat riwayat dan status kehadiran mereka kalau sudah selesai. Tinggal balik lagi ke dashboard utama, seperti pada alur di sebelah kiri, di mana karyawan, admin, atau HRD pilih menu absensi, menampilkan halaman absensi dengan GPS dan foto selfie, lalu melakukan absensi dengan GPS dan foto, lalu validasi data karyawan. Jika berhasil, maka akan lanjut menampilkan. Jika tidak berhasil, maka akan mengulang ke melakukan absensi dengan GPS foto. Jika berhasil, menampilkan notifikasi absen berhasil, menyimpan data kehadiran absensi, melihat riwayat kehadiran, menampilkan riwayat kehadiran, cek status kehadiran, menampilkan status kehadiran, dan terakhir kembali ke dashboard utama. Lalu ada sequence diagram absensi. Proses absensi dimulai saat karyawan pilih menu dan klik tombol absen.
Sistem menyalakan kamera dan GPS, lalu data absensi dikirim dan divalidasi. Setelah valid, data disimpan dan notifikasi berhasil muncul. Untuk melihat riwayat absensi, karyawan cukup klik menu riwayat. Lalu sistem akan menampilkan data riwayat kehadiran yang diambil dari database, seperti pada gambar di sebelah kanan. Karyawan pilih menu absensi, langsung ke dashboard menu, klik tombol absen masuk atau keluar, nyalakan kamera dan GPS, kirim data absen, lalu jika valid, data akan lanjut dan simpan data absensi, konfirmasi simpan, tampilkan aktif absen. Lalu melihat riwayat absen, dari menu riwayat absen, klik lihat riwayat, lalu request data riwayat absen, dan get data riwayat absen, kirim data riwayat absen, dan tampilkan riwayat absen. Nah, kita ada activity diagram pengajuan izin. Proses ini dimulai saat karyawan mengajukan izin, setelah divalidasi, pengajuan diteruskan ke atasan atau HRD untuk disetujui atau ditolak. Sistem akan mengirimkan notifikasi hasilnya kepada karyawan yang juga dapat melihat alasan penolakan dan riwayat pengajuan pada gambar di samping. Karyawan atau admin atau HRD memilih menu pengajuan izin, menampilkan form pengajuan izin, mengisi form pengajuan izin dan alasan, validasi data. Jika tidak valid, maka mengisi form lagi. Dan jika valid, maka mengirimkan pengajuan ke atasan atau HRD. Atasan atau HRD menerima notifikasi pengajuan, atasan HRD meninjau pengajuan, menunggu persetujuan dari atasan atau HRD. Jika lanjut, maka mengirim notifikasi. Jika tidak, akan melihat alasan penolakan dan balik ke mengisi form. Selanjut, mengirim notifikasi HRD dan karyawan, update status pengajuan, melihat riwayat pengajuan, menampilkan riwayat pengajuan, cek status pengajuan, dan kembali ke dashboard utama. Selanjutnya ada sekuensi diagram pengajuan izin. Untuk mengajukan izin, karyawan membuka form, mengisinya, lalu mengirim. Sistem akan memvalidasi data tersebut. Jika data benar, ia akan disimpan di database dan karyawan mendapatkan notifikasi berhasil. Jika salah, karyawan akan diberitahu bahwa datanya tidak valid. Selanjutnya, untuk melihat riwayat, karyawan hanya perlu mengakses menu riwayat. Sistem kemudian akan mengambil data dari database dan menampilkannya kepada karyawan, seperti pada gambar sekuens sebelah kanan. Yang dimana karyawan pertama cari menu pengajuan izin, lalu klik menu pengajuan izin. Setelah itu kirim data pengajuan, lalu validasi data. Jika valid, simpan data, konfirmasi, simpan, dan tampilkan notif pengajuan berhasil. Kedua, dari wilayah pengajuan izin, karyawan mencari menu pengajuan, klik menu riwayat pengajuan, request data riwayat pengajuan, get data riwayat pengajuan, kirim data riwayat, tampilkan data riwayat pengajuan. Ini merupakan implementasi gambar aplikasi yang sudah dibuat. Yang pertama, gambar pertama merupakan dashboard karyawan ketika ingin absen. Lalu yang kedua, eh, ketika karyawan ingin pengajuan izin. Dan yang ketiga, merupakan tampilan ketika ingin absen foto selfie. Dan yang keempat, merupakan gambar untuk penggajian. Untuk black box testing itu presensi GPS dan foto selfie. Kegiatan pengujinya adalah pertama buka aplikasi, terus masuk ke dashboard karyawan. Pada bagian menu bar pilih kamera, lalu akan menampilkan halaman absensi dengan kamera, lalu menampilkan hasil absensi dengan kamera dan keterangannya itu berhasil. Yang kedua, menyalakan akses kamera pada device. Kamera device akan menyala dan muncul di halaman absensi karena berhasil nyala dan muncul di halaman absensi.
keterangannya berhasil. Ketiga, klik tombol absensi. Jika radius dan batas waktunya sudah sesuai, akan muncul notifikasi berhasil absensi masuk atau pulang. Berhasil absensi masuk atau pulang dan memunculkan notifikasi berhasil absensi dan berhasil. Yang keempat, melihat histori absensi di bagian menu histori yang ada di menu utama. Akan menampilkan halaman histori absensi karyawan dan juga datanya. Menampilkan halaman histori absensi karyawan beserta juga datanya dan keterangannya berhasil. Yang kedua adalah pengelolaan pengajuan izin. Kegiatan mengujinya adalah buka aplikasi, terus pada bagian menu bar pilih pengajuan, lalu klik submenu yang mau dipilih. Akan menampilkan halaman data table persetujuan izin, menampilkan halaman data table persetujuan izin. Keterangannya berhasil. Yang kedua, masukkan data pengajuan pada form tambahan. Pada form tambah pengajuan, setelah itu klik tombol simpan. Outputnya yang diharapkan data pengajuan baru akan muncul di data table daftar persetujuan izin. Data berhasil disimpan dan muncul di data table daftar pengajuan izin dan keterangannya berhasil. Lalu masukkan nama karyawan dan format tanggal pada kolom pencarian, lalu klik tombol search. Sistem akan menampilkan data pengajuan sesuai dengan nama karyawan dan tanggalnya, dan pengajuan muncul sesuai dengan kata kunci. Keterangannya berhasil. Mengubah data pengajuan pada form edit, lalu klik simpan. Perubahan data berhasil disimpan dan diupdate oleh sistem. Data pengajuan sudah diupdate dan muncul notif data berhasil diupdate. Keterangannya berhasil. Lalu klik tombol view untuk melihat detail informasi pada salah satu data pengajuan. Sistem akan menampilkan detail informasi dari data pengajuan tersebut. Detail informasi pengajuan muncul sesuai dengan data dan keterangannya berhasil. Dan yang terakhir, klik tombol hapus untuk menghapus data pada salah satu data pengajuan. Data pengajuan akan dihapus secara permanen oleh sistem. Data pengajuan berhasil dihapus dan muncul notifikasi data berhasil dihapus dan keterangannya itu berhasil. Oke, baik. Di sini kita memakai metode pengujian white box testing dengan teknik cyclomatic complexity, yaitu salah satu teknik untuk mengukur seberapa rumit atau kompleks suatu kode program, khususnya dalam hal logika percabangan dan alur programnya. Sini kita melakukan pengujian pada modul absensi GPS dan foto selfie, yang dimana di sini ada dua gambar. Yang pertama di sini ada gambar graf matriks dan juga flow graph-nya. Sini saya akan menjelaskan flow graph-nya terlebih dahulu. Yang dimana di sini ada 7 node dan 7 node dan 8 edge. Yang dimana node pertama yaitu melakukan start, dan yang kedua yaitu mengecek apakah GPS aktif, dan yang ketiga itu menampilkan jika GPS itu gagal. Dan node yang keempat itu mengecek foto, dan node yang kelima yaitu menampilkan notifikasi jika foto gagal divalidasi. Dan node yang keenam yaitu menyimpan data, dan node yang ketujuh yaitu berhasil. Yang dimana untuk independent path-nya di sini ada 3 jalur. Yang pertama, jika GPS gagal, yaitu melakukan pengulangan dari jalur pertama, terus melalui node kedua, terus melalui node ketiga, balik lagi ke node kedua, melakukan pengulangan. Jika berhasil, maka langsung ke node yang keempat, lanjut ke node yang kelima. Jika pada node kelima pengecekan gagal, maka mengulang lagi ke node yang keempat. Jika berhasil, maka lanjut ke node yang keenam. Selanjutnya, jika berhasil lagi melakukan pengecekan, lanjut ke node yang ketujuh. Terus untuk jalur yang kedua, jika
foto itu gagal. Untuk jalurnya yang pertama yaitu melakukan start pada node 1, terus lanjut ke node yang kedua, terus langsung ke node yang keempat. Setelah itu ke node yang kelima, balik lagi ke node yang keempat. Jika berhasil lanjut ke node yang keenam, dan yang terakhir itu node ketujuh. Untuk jalur yang ketiga yaitu jika logikanya berhasil atau langsung berhasil ya loginnya. Untuk jalur yang pertama yaitu start, yang kedua itu node yang kedua, selanjutnya itu langsung ke node yang keempat. Jika berhasil langsung ke node yang keenam, dan yang terakhir itu langsung ke node yang ketujuh. Jadi untuk rumus cyclomatic complexity-nya yaitu jumlah predikat node ditambah satu, yang dimana jumlah predikat node-nya itu ada dua, ditambah satu menjadi tiga. Selanjutnya, sini ada pengujian untuk modul pengajuan izin. Untuk node yang pertama itu start, untuk node yang kedua itu memilih jenis izinnya, dan untuk node yang ketiga itu validasi jenis izinnya seperti absen, cuti, lembur, atau sakit. Terus untuk node yang keempat itu menampilkan notifikasi gagal. Terus untuk node yang kelima yaitu menyimpan data dengan status menunggu, dan node yang keenam itu sukses atau berhasil. Nah, untuk independent path-nya di sini ada dua. Jalur yang pertama yaitu jika kita salah memilih jenis izin, otomatis akan mengulang. Untuk jalurnya yaitu yang pertama kita mulai dulu, selanjutnya lanjut ke node yang kedua. Jika berhasil, lanjut ke node yang ketiga. Jika berhasil lagi, jika tidak berhasil, maka kita lanjut ke node yang keempat. Nah, otomatis akan mengulang ke node yang kedua lagi. Itu akan melakukan pengecekan ulang. Jika pengecekan berhasil, lanjut ke node yang ketiga dan node yang kelima. Setelah itu node yang keenam. Nah, untuk jalur yang kedua yaitu jika logikanya benar atau langsung benar. Untuk jalurnya yaitu node yang pertama start, dan untuk node yang kedua eh, memilih jenis izin, dan yang ketiga itu melakukan validasi. Jika berhasil langsung menyimpan data dengan status menunggu, dan yang terakhir node yang keenam itu sukses. Jadi untuk rumus cyclomatic complexity untuk modul ini yaitu jumlah predikat node-nya yaitu satu ditambah dengan satu sama dengan 2. Ya. Baik, jadi kesimpulannya yaitu sistem informasi manajemen karyawan berbasis web yang sudah dikembangkan berhasil memberikan solusi atas permasalahan pengelolaan absensi, cuti, dan penggajian yang sebelumnya dilakukan secara manual di PT Polar Mechanical Technology X Luminous Crescent. Dengan sistem ini, proses absensi menjadi lebih akurat dan efisien berkat dukungan fitur GPS dan verifikasi foto selfie. Selain itu, pengajuan cuti dan izin kini bisa dilakukan secara digital, serta proses penggajian yang terintegrasi langsung dengan data kehadiran, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempercepat pekerjaan. Sistem ini juga menyediakan dashboard untuk admin dan manajemen agar dapat memantau data karyawan secara real-time dan membuat laporan secara otomatis. Dengan penerapan sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas kerja, transparansi, dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya manusia. Mungkin begitu saja dari kelompok kami yang dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.